Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, apa kabarnya sobatku? Semoga baik, bahagia, selalu sehat, penuh keberkahan. Bersama saya Saddam Hussein di Cermat Channel, yang keren, beken, penuh inspiratif. Di kesempatan ini saya akan menyajikan kisah perjalanan investigasi tentang pasukan khusus Baret Merah ada di Gaza, membantu Hamas melawan serangan Zionis Israel. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisah investigasinya berikut ini. Jejak Garuda Baret Merah di Gaza, rahasia di balik debu perang. Sang peliput yang mengendus jejak rahasia Baret Merah. Langit Gaza memerah seperti bara api yang tak padam. Suara dentuman masih bersahutan di kejauhan. Di tengah reruntuhan bangunan dan tangisan warga sipil yang tertahan oleh rasa lelah dan trauma, seorang wartawan investigatif bernama Rehan Mahendra melangkah dengan langkah tegap, membawa kamera dan buku catatannya. Ia dikirim oleh redaksi sebuah media internasional untuk meliput kondisi kemanusiaan di Gaza, tetapi sejak awal ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung di balik kabut perang. Rehan bukan wartawan biasa. Latar belakangnya sebagai mantan relawan kemanusiaan di Suriah dan Afghanistan memberinya intuisi tajam. Saat berada di kamp pengungsi Jabalia, ia mendengar bisik-bisik warga yang menyebut ada pasukan asing berbahasa Melayu yang membantu pejuang Hamas dalam pertempuran darat di Gaza Utara. Awalnya Rehan mengira itu hanya rumor perang. Tapi desas-desus itu terus berulang dari mulut ke mulut. Mereka seperti hantu, datang dari bawah tanah, menyerang dalam senyap, dan menghilang. Tapi bukan orang sini, kata seorang pemuda Gaza yang menyaksikan pertempuran di dekat Beit Hanoun. Kami tidak tahu siapa mereka, tapi salah satu dari mereka meneriakkan, Garuda, saat menyelamatkan keluarga kami dari kepungan tank Israel. Rehan mulai menelusuri jejak. Dari satu reruntuhan ke reruntuhan lain, ia mencari bukti. Dan akhirnya, ia menemukan potongan kain tempur dengan lambang yang dikenalnya betul, TNI Kopassus. Bagian tersembunyi dari medan tempur. Malam itu, langit Gaza hitam gulita. Rehan menyelinap bersama salah satu komandan lapangan Hamas menuju jaringan terowongan bawah tanah di bawah kota Gaza. Disitulah ia menyaksikan hal yang mencengangkan. Sekelompok prajurit bertubuh tegap, berpakaian loreng, dengan bahasa yang ia pahami, bahasa Indonesia. Salah satu dari mereka, Letnan 1 Arga Wibisana, menyambutnya dengan tatapan tajam. Anda wartawan? Anda tak boleh di sini. Tapi, kalau Anda benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi, saya harap Anda siap membawa kebenaran, bukan sensasi. Rehan diajak lebih dalam ke bawah tanah. Di sana, ia menyaksikan kenyataan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Puluhan tentara Israel, laki-laki dan perempuan, ditahan dengan penjagaan ketat, tetapi tetap diperlakukan sesuai hukum internasional. Salah satu di antara mereka adalah seorang tentara wanita muda, berambut pirang keemasan dan mata biru tajam, bernama Leora Ben Ami. Meski menjadi tahanan, sorot matanya tidak menunjukkan kebencian, melainkan rasa bingung dan penasaran terhadap dunia yang berbeda di bawah tanah ini. Romantika dalam bunker. Letnan Arga menjadi pemimpin regu yang bertanggung jawab atas keamanan bawah tanah. Suatu hari, ketika Leora mengalami luka di kakinya akibat serpihan reruntuhan, Arga yang turun langsung menolong dan membalut lukanya. Mereka nyaris tak bicara, tapi sejak saat itu, ada benih kepercayaan tumbuh di antara keduanya. Beberapa hari kemudian, Leora memberanikan diri bertanya dengan bahasa Inggris patah-patah. Why are you here? You are not Palestinian. Arga hanya menjawab pendek. Because injustice is not limited by borders. Jawaban itu menancap dalam di benak Leora. Seiring hari-hari yang berlalu, keduanya mulai saling memahami, bertukar cerita, bahkan tersenyum dalam bayang-bayang perang. Di bawah tekanan perang dan ancaman serangan udara, tumbuhlah kisah cinta tak biasa di antara dua musuh di medan tempur. Rahasia yang menyalakan bara. Rehan menyadari ia sedang memegang rahasia besar. Pasukan khusus Indonesia diam-diam membantu perjuangan Palestina, bahkan berhasil menghalau serangan darat Israel di Gaza Utara, dengan membawa puluhan tawanan ke bawah tanah.
Namun lebih dari itu, ia juga menyaksikan bagaimana manusia tetap bisa menemukan cinta dan harapan, bahkan di bawah reruntuhan dan di antara senapan. Raihan menutup buku catatannya. Ia tahu, jika kisah ini keluar, dunia akan geger. Tapi ia juga tahu, ini bukan sekadar soal politik atau perang. Ini tentang harga kemanusiaan, tentang perjuangan, dan tentang cinta yang lahir dari abu perang. Terowongan di bawah kota Gaza seolah menyimpan ribuan rahasia. Tidak hanya menjadi jalur logistik dan persembunyian, tapi juga menjadi ruang di mana kisah manusia menemukan kembali makna keberanian, luka, dan harapan. Letnan 1 Arga Wibisana, yang selama ini dikenal tegas dan pendiam oleh timnya, mulai menunjukkan sisi lain saat sering ditugaskan menjaga sel tempat Leora Ben Ami ditahan. Leora bukan tentara biasa. Ia berasal dari unit elit pertahanan udara Israel. Tapi di ruang sempit itu, ia tak lebih dari seorang perempuan muda yang dibesarkan oleh ideologi yang kini ia pertanyakan. Malam itu, saat serangan udara Israel menghantam bagian barat Gaza, terowongan berguncang. Debu-debu beterbangan. Para tahanan panik. Arga bergegas menuju sel-sel untuk memastikan semuanya aman. "Lieutenant," suara Leora terdengar nyaring, "are we going to the here?" Arga menatap matanya dalam gelap. "Your suffer here den aptere." Ada jeda yang hening di antara mereka. Suara bom terdengar jauh, seperti guntur yang menunggu untuk menghakimi. Leora menggenggam lututnya, duduk bersandar ke dinding. "Even never imagined this war would bring me here. I was trying to kill, not to understand." Arga duduk bersila di hadapannya, menatap wajah yang kini penuh luka dan penyesalan. "Dan saya datang bukan untuk membunuh. Saya datang karena saya tidak tahan melihat anak-anak mati, dan dunia diam saja." Diam. Tapi tatapan mereka saling berbicara. Sejak malam itu, setiap giliran Arga berjaga, Leora tak pernah tidur. Mereka bicara tentang musik, buku, dan tentang keluarga masing-masing. Leora menceritakan ibunya yang dulu seorang guru musik di Haifa, sedangkan Arga menceritakan adiknya yang menjadi relawan medis di Aceh. Konflik batin dan rahasia besar. Di tempat lain, Raihan Mahendra akhirnya berhasil merekam wawancara rahasia dengan salah satu petinggi Hamas dan seorang perwira Kopassus. Ia diminta merahasiakan lokasi, wajah, dan nama mereka. "Kami tidak bisa mempublikasikan keterlibatan Indonesia. Jika terungkap, dampaknya bisa internasional, bahkan membawa konflik ke tanah air Anda. Tapi kami tidak bisa memungkiri, mereka sangat membantu, bahkan krusial dalam menahan serangan darat." Dalam rekaman, disebutkan bagaimana tim elit dari Indonesia berhasil menyusup melalui jalur Mesir yang dijaga ketat, membawa persenjataan ringan namun efektif. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyergap pasukan Israel dari balik puing dan lorong sempit, membuat panik dan memukul mundur tentara Zionis dari Beit Hanoun hingga Beit Lahia. Mereka tak terdeteksi satelit. Bergerak seperti bayangan. Terkadang hanya suara takbir yang terdengar, dan para tentara Israel sudah tersungkur. Raihan terdiam. Ia tahu, ini bukan hanya liputan perang. Ini sebuah bom informasi. Tapi lebih dari itu, ia mulai merasakan getaran batin, semacam panggilan nurani untuk tidak hanya melaporkan, tapi memahami. Pelarian dan pengkhianatan. Pekan berikutnya, terjadi kekacauan besar. Salah satu bunker bawah tanah berhasil dilacak oleh sistem deteksi panas Israel. Terjadi ledakan besar yang mengguncang seluruh terowongan. Dalam kondisi panik, Letnan Arga membawa Leora ke jalur evakuasi rahasia. Di sepanjang lorong, mereka berlari dalam gelap, hanya ditemani cahaya obor kecil dan suara gemuruh tanah runtuh. Leora, dengan tubuh lunglai, menggenggam tangan Arga. "Why are you saving me? I'm your enemy." Arga menariknya ke pelukan, "Karena saya sudah berhenti melihatmu sebagai musuh. Kau adalah manusia. Dan, mungkin lebih dari itu." Untuk pertama kalinya, Leora menangis. Bukan karena luka, tapi karena perasaan yang tak bisa dia pahami.
Mereka berhasil mencapai ujung lorong, menuju bunker rahasia di bawah rumah tua yang hancur di Rafah. Tapi di saat bersamaan, mereka disergap oleh tim khusus Israel yang telah menyusup lewat agen ganda. Arga terluka di bahu, Leora sempat tertangkap, tapi dengan kekuatan terakhirnya, Leora meneriakkan dalam bahasa Ibrani, "Jangan tembak, dia menyelamatkanku." Tim Israel bingung. Di saat itu, Arga dan Leora justru saling melindungi di hadapan rekan masing-masing. Dunia seolah terbalik. Kebenaran mulai runtuh, dan cinta mulai bangkit. Reyhan akhirnya mengirim sinyal ke redaksi. "Saya memiliki kisah yang akan mengubah persepsi dunia. Tapi saya tidak tahu apakah dunia siap mendengarnya." Di tempat yang berbeda, Arga dan Leora kembali dibawa ke markas bawah tanah. Tapi kini, hubungan mereka bukan lagi sekadar antara tentara dan tahanan, atau antara dua bangsa yang berperang. Mereka menjadi simbol akan kemungkinan lain di dunia ini, bahwa bahkan di tempat tergelap, cinta tetap bisa tumbuh. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Langit Gaza, di waktu fajar subuh yang membara. Subuh itu, langit Gaza seperti memerah lebih awal. Bukan karena mentari, tetapi karena puluhan pesawat pengebom milik Israel mulai bermanuver rendah di atas wilayah utara. Mereka datang dengan misi yang jelas, menghancurkan semua akses terowongan bawah tanah, termasuk bunker-bunker yang disinyalir digunakan oleh Hamas, dan termasuk lokasi persembunyian tim khusus Indonesia. Namun apa yang mereka hadapi jauh di luar dugaan. Di balik keruntuhan Masjid Al-Mu'minin yang telah hancur jadi puing, puluhan personel pasukan khusus Garuda, Kopassus yang menyamar sebagai relawan kemanusiaan, telah mempersiapkan unit pertahanan anti-serangan darat dan udara yang telah diselundupkan berbulan-bulan sebelumnya secara diam-diam. Dipimpin oleh Mayor Hendra Atmaja, mereka telah memasang sistem rudal panggul jarak pendek, Manpads, hasil modifikasi, senjata anti-tank yang dipasang diam-diam di balik reruntuhan, serta perangkap darat yang mematikan. Ketika Brigade Infanteri Israel mulai merangsek ke zona perbatasan Gaza Utara, mereka merasa yakin bahwa pasukan Hamas sudah habis dan bunker kosong. Tapi begitu mereka memasuki radius 2 km dari titik koordinat yang disangka aman, ledakan demi ledakan mengguncang tanah. Puluhan tentara Israel terperangkap dalam ladang ranjau cerdas buatan kombinasi teknisi Hamas dan pasukan Indonesia. Tembakan presisi dari jarak jauh mulai membidik. Para sniper Garuda yang sudah berminggu-minggu berlatih dalam reruntuhan kota kini unjuk gigi. Dalam waktu 37 menit, 3 kendaraan lapis baja Merkava 4 hancur total. Beberapa tentara wanita Israel yang berusaha menyusup melalui jalur sayap kanan terjebak dan ditangkap hidup-hidup, dibawa ke terowongan. Langit pun berguncang. Sementara itu, di atas langit, 8 pesawat F-16 dan 2 pembom F-15I mulai melakukan pengeboman terarah. Mereka meyakini lokasi Arga dan Leora telah terlacak. Tapi Garuda tak tinggal diam. Satu demi satu, Manpads digerakkan dari balik reruntuhan. Tim kecil bersenjata bahu meluncurkan rudal Starstreak yang telah dimodifikasi untuk penguncian cepat. Target terkunci. Api, teriak Sertu Bayu, operator rudal termuda. Satu ledakan di udara. F-16 pertama meledak. Disusul yang kedua, hingga para pilot Israel kebingungan. Mereka tak melihat dari mana serangan datang. Langit dipenuhi manuver panik. Sistem radar mereka bingung karena gangguan sinyal dari alat elektronik buatan Garuda. Dalam 12 menit, 3 jet jatuh, 1 tertangkap kamera saat terbakar di udara dan menghantam pemukiman kosong. Sisanya kabur ke arah selatan, membawa trauma yang tak terlupakan. Kepanikan di markas militer Israel. Di Tel Aviv, markas besar militer gempar. Siapa mereka? Kenapa Hamas bisa menjatuhkan jet kita? Pekik seorang jenderal. Bukan Hamas. Ada orang lain. Orang-orang ini terlatih seperti kita. Atau bahkan lebih. Beberapa nama kode mulai muncul. Sang Kuryang. Garuda Hitam. Bumi Langit. Semua adalah nama sandi untuk unit Kopassus yang dirahasiakan. Di dalam bunker bawah tanah, Arga,
Leora, dan tim mendengar berita dari radio gelap. Leora menatap Arga dengan mata yang tak bisa menahan air mata. "They fear you now?" "Bukan kami yang mereka takuti," kata Arga. "Tapi keadilan yang selama ini mereka injak." Rayhan, yang masih dalam pemulihan luka, berhasil mengirimkan surat rahasia ke Kedutaan Besar Indonesia di Kairo. Isinya bukan hanya dokumentasi pertempuran dan pembantaian, tapi juga bukti keterlibatan heroik pasukan khusus Indonesia di Gaza. "Kami tidak memulai perang ini. Tapi jika dunia menutup mata, maka biarlah dunia tahu bahwa Garuda pernah terbang rendah di langit Gaza, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga nurani umat manusia." Pengkhianatan dari dalam dan cinta yang memecah barikade. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Terowongan bawah kota Gaza, di hari yang ke-28 misi perjuangan, di hari itu Leora duduk termenung di pojok ruangan bunker bawah tanah yang gelap. Tatapannya kosong, namun air matanya tak berhenti menetes. Di sisinya, Arga membersihkan senjata sambil melirik perempuan yang kini tak lagi seperti tawanan, tapi seperti seseorang yang sudah menjadi bagian dari detak nadi perjuangan. "Leora," suara Arga pelan. "Kalau kamu terus diam seperti ini, kamu akan diselimuti rasa bersalah yang tidak bisa kamu lari darinya." Leora menoleh perlahan. "Arga, aku harus bilang sesuatu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Tentang aku. Tentang siapa aku sebenarnya." Arga meneguk ludah. Detik itu juga, udara di ruangan terasa lebih dingin. "Aku bukan hanya tentara biasa. Aku, putri dari Jenderal Amos Levi, Kepala Direktorat Operasi Militer Israel," kata Leora, suaranya bergetar. Arga terdiam. Dunia seolah berhenti berdetak. "Aku dikirim ke Gaza bukan hanya untuk misi tempur. Aku punya peran intelijen. Aku seharusnya mencari tahu posisi para pemimpin Hamas dan siapa saja kekuatan asing yang membantu mereka. Tapi aku tertangkap, dan sejak saat itu, kamu mengubah semua pemahamanku tentang musuh." Air mata Leora semakin deras. "Aku bahkan mengirim koordinat awal ke Tel Aviv, sebelum akhirnya kehilangan akses komunikasi. Serangan darat besar-besaran minggu lalu, mungkin, sebagian karena data yang aku kirim." Arga menghela napas dalam. Ia berdiri dan berjalan menjauh beberapa langkah. "Jadi kamu, pengkhianat?" tanyanya lirih. Leora menggeleng keras. "Bukan. Aku tidak tahu kalian adalah kalian. Aku pikir hanya Hamas di sini. Tapi setelah aku lihat bagaimana kalian memperlakukan tawanan, bagaimana kamu menyelamatkanku dari runtuhan itu, hatiku goyah. Aku bahkan mulai percaya bahwa negeriku sendiri telah buta." Keheningan melingkupi mereka. Lalu Arga berbicara, suaranya tenang tapi tegas. "Leora, cinta yang lahir dari kejujuran, akan menemukan jalannya. Tapi cinta yang dibangun dari pengkhianatan, hanya akan menambah luka di medan perang." Sementara itu, di pos komando bawah tanah, Letkol Prasetya menerima laporan dari prajurit pengintai. Ada bukti bahwa salah satu simpatisan Gaza yang biasa mengantar logistik ke bunker, adalah agen Mossad yang menyusup dengan menyamar sebagai relawan Mesir. Malam itu, sebuah ledakan terjadi di mulut terowongan utama bunker. 2 prajurit Garuda gugur. Kebocoran informasi terjadi. Dan sekarang, mereka semua tahu bahwa ada pengkhianatan dari dalam. Apakah Leora satu-satunya penyebab serangan besar Israel? Apakah cinta yang tumbuh antara musuh ini masih punya tempat di medan laga? Dan bagaimana jika pilihan Arga nanti adalah menyelamatkan Gaza atau menyelamatkan wanita yang ia cintai, yang ternyata bagian dari darah musuh? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Suara langkah kaki semakin mendekat. Dari arah lorong utara, bunyi sepatu militer, derak tanah, dan suara desahan napas berat menggema keras dalam lorong sempit yang menjadi nadi pertahanan bawah tanah Gaza. Letkol Prasetya menekan tombol radio lapangan. Delta 1, Delta 1, statusmu. Tidak ada jawaban. Delta 1, ini komando, laporkan. Masih hening. Hingga akhirnya,
Terdengar satu ledakan besar, rudal kecil menembus lorong bagian utara. Debu dan pecahan tanah runtuh. Komando sadar, Israel telah menemukan pintu masuk bunker utama. Mereka masuk. Perang bawah tanah akan dimulai. Arga memimpin skuad inti pasukan khusus Indonesia di lorong barat. Bersama 5 anggota lainnya, mereka menyusup ke lorong-lorong sempit penuh jebakan dan tikungan yang tak bisa diakses kendaraan. Pertarungan terjadi dalam diam. Bayangan bertemu bayangan. Peluru berdesing di lorong sempit. Tidak ada tempat berlindung. Arga menusuk seorang tentara Israel yang menerobos masuk. Darah membasahi bajunya. Ia bergerak cepat, menyusup ke bunker pusat, tempat di mana Leora terakhir terlihat. Tapi sesampainya di sana, Leora dan pengorbanan. Leora berdiri sendiri di depan pintu ruangan logistik, tangannya terikat rantai kecil. Ia ditangkap oleh anggota Garuda setelah pengakuannya. Namun saat pertempuran pecah, ia justru melepaskan diri dan menekan tombol darurat, mengalihkan perhatian pasukan Israel dari jalur utama. Tindakannya menyelamatkan puluhan pasukan Hamas dan Garuda yang tengah memindahkan anak-anak ke bunker lebih dalam. Arga melihat tubuhnya berlumur debu, kakinya berdarah. Tapi wajahnya tetap cantik. Teguh. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya Arga terengah. Leora menatapnya sambil tersenyum tipis. "Karena kamu benar, Arga. Cinta sejati tak dibangun dari pengkhianatan. Tapi aku ingin membangun sesuatu dari penebusan." Tiba-tiba, dari belakang Leora, muncul 2 tentara Israel dengan senapan terarah. Mereka hendak menembak Arga. Tanpa pikir panjang, Leora melompat ke depan Arga. Arga berteriak. Ia membalas tembakan, menghajar musuh dalam sekejap. Lalu ia berlutut, mendekap tubuh Leora yang perlahan melemah dalam pelukannya. "Kenapa? Kenapa harus kamu yang terluka?" "Karena aku ingin mencintaimu dengan cara yang benar." Leora tersenyum, matanya tertutup perlahan. Beberapa minggu kemudian, Gaza masih hancur. Tapi pasukan Israel telah mundur dari Gaza Utara. Mereka gagal total dalam menguasai wilayah yang kini dipenuhi semangat perlawanan baru. Berita internasional tak menyebut nama Indonesia secara langsung, tetapi beredar rumor tentang satuan tak dikenal yang memukul mundur pasukan elit IDF di bawah tanah Gaza. Reyhan akhirnya kembali ke Jakarta. Ia menyerahkan dokumentasinya ke media alternatif. Tapi negara memintanya menyimpan sebagian besar informasi itu untuk melindungi kerahasiaan operasi Garuda. Arga tak pernah kembali ke tanah air. Ia memilih menetap diam-diam di Rafah, membantu membangun kembali rumah sakit lapangan. Di malam hari, ia menatap langit. Kadang ia tersenyum, mengingat Leora. "Jika nanti dunia bertanya, apakah aku pernah mencintai seorang musuh? Jawab saja, tidak. Karena saat itu, dia bukan lagi musuhku. Dia adalah cermin dari nurani yang selama ini kucari. Dia adalah cahaya di ujung lorong gelap Gaza." Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.